Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah komputer akuntansi ya. Jadi kali ini kita akan mencoba mengerjakan kasus berikutnya, yaitu mengenai Rudy Travel. Rudy Travel di sini adalah sebuah perusahaan jasa ya. Jadi kita akan mencoba menginputnya dengan membuat data baru. Silakan dibuka zahirnya ya. Kemudian kita klik membuat data baru. Nama perusahaan sebenarnya adalah PT Rudy Travel, tetapi di sini saya ingin kalian membuat nama perusahaan sesuai dengan nama kalian. Jadi misalnya nama kalian Ayu, berarti PT Ayu Travel. Kemudian alamat perusahaan disesuaikan dengan modul ya. Jalan Kemang Selatan, nomor Kemang Selatan nomor 1C, Kemang Selatan IC nomor 20. Pilih negara Indonesia, kota Jakarta ya. Kemudian kode pos 12345. Nah, kemudian kita klik lanjutkan saja. Nah, kita lihat di sini periode accounting yang digunakan adalah Januari to November. Jadi bulannya pilih Januari. Kemudian Desember, tahunnya adalah 2021. Oke, kalau kalian tidak ingin merubah tempat menyimpan kasus ini, ya sudah, biarkan saja lokasinya tetap di drive C ya. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Ini ada konfirmasi akhir ya. Perhatikan periode akuntansinya mulai dari Januari tahun 2021 dan perhatikan nama perusahaannya adalah nama kalian, Travel ya. Kemudian kita klik proses. Nah, jenis usaha di sini kita akan memilih karena ini adalah perusahaan jasa ya. Kita lihat di sini ada pilihan jasa umum, manufaktur, koperasi, yayasan, bengkel, percetakan, penerbitan dan sebagainya. Nah, kita klik aja di sini jasa umum. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita lanjutkan proses ya. Oke, sabar menunggu ya. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang ada setup data mengenai mata uang fungsional. Kita lanjutkan saja tanpa melakukan perubahan. Begitu juga ini, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita klik selesai. Oke, kita sudah ketampilan dashboard di sini ya. Nah, tugas awal kita adalah untuk menginput saldo awal ya, neraca ya, 1 Januari 2021 atau saldo akhir 31 Desember 2020. Nah, sebelum kita menginput angkanya, kita cek dulu nama akun-akunnya dengan melihat data rekening. Jadi di dashboard ada di tengah data rekening, silakan diklik. Kita cek apakah semua nama akun yang dibutuhkan sudah ada. Kas kecil ada ya, kas ada,
bank juga ada, kemudian piutang usaha kita scroll ke bawah, piutang usaha ada, kita lihat PPN masukan ada, kemudian PPh 23 dibayar di muka ada, peralatan kita cek, kita cek di sini di search ya, peralatan. Ya, ada di kelompok mesin dan peralatan ya. Oke, ini kita edit saja. Ini kita double klik. Kita klik OK. Nah, ini kita hapus yang mesin ya. Kemudian kita klik rekam. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Oke, ini kita okekan saja. Ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Ini akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, kita edit lagi. Kita okekan. Kemudian kita rekam. Kita klik OK lagi. Klik rekam lagi. Ya. Kemudian kendaraan kita cek. Kendaraan. Ada ya. Di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan juga. Kemudian kita sekarang masuk ke kelompok kewajiban dan modal. Kita cek utang usaha. Ada ya utang usaha. Kemudian kita cek utang komisi penjualan. Ada ya. Kemudian kita cek PPN keluaran. Ada ya. Kemudian utang bank. Ada juga. Kemudian modal di setor. Ada. Terakhir laba ditahan. Oke, sudah ada semua lengkap. Berarti nama akun sudah lengkap. Sekarang kita akan menginput saldo awal. Ya, ini kita tutup dulu. Kita klik setting, klik saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, ini kita isikan kas kecil sebesar 8.750.000. Ya, perhatikan jumlah angka nolnya jangan sampai kelebihan maupun kurang. Kemudian nilai kas adalah 10 juta. Kemudian bank kita isikan 62.500.000. Kemudian piutang usaha senilai 38.300. Kemudian PPN masukan. PPN masukan di sini 11.500.000. Oke. Next, PPh 23 dibayar di muka sebanyak 2.600.000. Kemudian peralatan di sini sebesar 2.575.000.
Oke. Kemudian akumulasinya adalah pakai tanda negatif ya, min 581.250. Oke. Kita ke kendaraan. Oke, ini Ibu salah input ya, harusnya peralatan yang tadi yang 2575. Kemudian kendaraan adalah sebesar 60 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sebesar min 2.250. Oke. Perhatikan total dari sisi aktiva adalah 193.393.750 ya di sini ya. Kalau sudah sama, kita bisa nginput yang sisi kewajiban dan modal. Oke, kita lanjut mengisi untuk utang usaha. Utang usaha di sini sebesar 22.700. Oke, kemudian utang komisi penjualan sebesar 9.300. Kemudian PPN keluaran sebesar 7.800. Kemudian utang bank senilai 24.800. Oke. Kemudian modal disetor sebesar 100 juta. Kemudian laba ditahan 28.793.750. Kita tap. Oke. Perhatikan angka di sini. Jadi kalau angka yang kalian input itu sudah benar, berarti di sini balance ya. Neraca yang kalian input itu balance dan nilai di sini adalah 0 rupiah. Kalau di sini ada angka, kalian cek lagi satu persatu apakah angka yang kalian input di saldo awal ini sudah benar begitu ya. Mungkin ada yang kurang 0 atau kelebihan angka 0, jadi dicek lagi. Kalau sudah di sini ada angka 0, kita klik rekam. Oke, kemudian kita ke data berikutnya. Semoga kalian masih ingat semua. Minggu lalu sudah diberikan contoh bagaimana membuat data customer dan data vendor ya. Jadi kita klik data-data ya. Di sini ada data nama dan alamat, kita klik. Ini masih kosong semua, kita tambahkan di sini data customer dulu, nama dulu yang kita input. Kodenya kita ganti ya. C001. Perusahaannya adalah PT Sinar Abadi. Kemudian company ya, tipenya customer kita rekam ya. NPWP NIK belum lengkap, lanjutkan proses ya. Oke, sudah masuk ke sini, kita tambahkan lagi untuk Bapak Jimmy C02. Kita ubah C002 Bapak Jimmy. Nah, customer juga tetapi jenisnya adalah personal karena dia orang pribadi. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita klik ya. Oke. Sekarang sekaligus aja kita masukin nama vendor ya. Di sini ada dua nama vendor, PT Indojaya dan Pak Ali. Jadi kita klik add data. Kemudian kita ganti tipenya adalah vendor. Kita ganti angkanya kodenya V001. Perusahaannya PT Indojaya. Vendor, kita klik rekam.
Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Pak Ali, vendor yang kedua. Tipenya kita ganti vendor, kita ganti kodenya, kemudian Bapak Ali. Kita klik rekam lagi, klik ya. Oke, di sini sudah ada 2 customer dan 2 vendor. Kita tutup. Sekarang kita masukkan saldo awal dari piutang dan hutang. Nah, kita input piutang dulu. Jadi kita klik setting, klik saldo awal piutang usaha. Nah, di sini masih kosong ya, berarti kita klik baru. Kita bisa memilih nama customernya siapa di sini, C001 PT Sinar Abadi. Kita double klik. Oke, tanggalnya adalah 30 Desember. Jadi kita ubah tanggalnya, klik kalender di sini ya. 30 Desember 2020, klik OK. Nomor invoice-nya INV 001 ya. Kosongkan SO, kemudian saldo piutangnya 22.600.000, 22.600.000. Ya, sudah 22.600.000, kita klik rekam. Otomatis masuk di sini ya. Dihitung nolnya 22.600.000. Oke, kita klik lagi baru. Untuk Pak Jimmy, kita pilih customer yang kedua. Tanggalnya kita cek lagi 11 November 2020. Nah, mundur bulan ya, klik tanda panah di sini. 11 November. Nomor invoice INV 002. Kemudian kita isikan nilai piutangnya 15.700.000. Oke, kalau sudah klik rekam, oke, sudah masuk ke sini ya. Cek lagi tanggal dan saldo piutang. Totalnya adalah 38.300.000 ya. Kalau sudah kita tutup, kita masukkan saldo awal hutang. Caranya klik setting, klik saldo awal hutang usaha. Nah, kita klik baru. Kemudian kita pilih di sini nama vendornya adalah PT Indojaya. Tanggalnya perhatikan 5 November. 5 November. Kemudian nomor invoice-nya INV 01. Nilai hutangnya adalah 12.900.000. Oke. Kalau sudah kita klik rekam, masuk ke sini, kita tambah lagi baru untuk Pak Ali ya. Pilih Pak Ali. Tanggalnya kita ubah 30 Desember. Oke, invoice-nya INV 02. Kemudian kita input nilainya sebesar 9.800.000. Oke, kita klik rekam. Kita cek lagi total nilainya adalah nilai hutangnya 22.700.000. Kalau sudah benar kita tutup. Kita cek halaman berikutnya ya, kita diminta untuk mengisi saldo awal aktiva ya per 31 Desember menggunakan periode garis lurus. Jadi karena aktiva itu berhubungan dengan harta tetap, kita lihat di dashboard sini data harta tetap. Kita klik. Nah, di sini masih kosong ya. Jadi cara kita menginput baru gimana? Kita tambahkan data di sini. Kita lihat namanya, nama asetnya adalah kendaraan berupa mobil sedan. Berarti klik di sini mobil sedan. Kemudian kelompoknya adalah kelompok kendaraan. Kita cek
kendaraan roda 4 ya. Kendaraan roda 4. Oke. Kemudian tanggal belinya kita cek tanggal 5 Juli 2020. Klik kalendernya. Juli, 5 Juli. Oke. Harga belinya adalah 60 juta. Oke. Kemudian nilai residunya adalah atau nilai sisa itu 15 juta. Ya. Umur ekonomisnya di sini tercatat 10 tahun. Oke, ini kita ganti, kalau di sistem itu secara otomatis dia 8 tahun, tapi ini kita ganti menjadi 10. Ya. Kemudian jadi kita hanya menginput ini aja ya, nama, kemudian kelompok, tanggal beli, harga beli, nilai residu sama umur ekonomis. Kemudian di sini nilai buku itu secara otomatis tercantum oleh sistem ya. Kemudian terhitung tanggal, di sini kita inputkan adalah akhir tahun atau tanggal terakhir tahun 2020. Jadi supaya nggak kelamaan ngeklik tanda segitiga, kita langsung klik tanda segitiga yang di bawah saja. Kita pilih akhir bulan atau awal bulan ya, awal bulan periode akuntansi. Oke, kita klik OK. Ini kita klik tanda panahnya. Karena belinya ini adalah tahun 2020, berarti kita pilih tanggal 31 Desember 2020. Ya, jadi dibuat adalah tanggal terakhir di tahun pembelian aktiva tersebut. Kalau sudah, kita klik rekam. Akumulasi beban aset harus diisi. Kita klik OK. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Jadi kita menggunakan sistem ini untuk menghitung akumulasi beban penyusutan secara otomatis. Kita klik ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini dari pembelian mobil sedan tersebut sudah terjadi penyusutan per bulannya. Ini penyusutan di awal bulan pembelian mobil sedan tersebut senilai 375.000. Jadi tiap bulannya ada penyusutan sebesar 375.000. Ya, sampai akhir tahun 2020 total di sini nilai bukunya tersisa sebesar 58.125.000. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan lagi untuk yang AC. Kita tambahkan add data di sini. Kita tulis AC. Kemudian kelompoknya adalah mesin dan peralatan ya. Oke. Kemudian harga belinya kita tulis di sini sebesar 2.575.000 ya. Tanggal beli kita ganti juga 2 Januari 2020. Ingat tahun 2020 ya. Tanggal 2 Januari 2020. Oke. Harga beli 2.575.000. Kemudian nilai residunya adalah 250.000. Ya, umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Ini sudah berisi 4 tahun. Kemudian jangan lupa terhitung tanggalnya, kita isi akhir tahun 2020 karena dia belinya tahun 2020. Oke, sekarang kita klik rekam. Oke lagi. Kemudian ada konfirmasi untuk melakukan perhitungan secara otomatis, kita klik ya. Nah, sekarang sudah ada penyusutan harta tetap untuk AC. Oke, kalau sudah, kita klik tutup. Sudah selesai untuk menginput saldo awal aktiva. Sekarang kita melangkah ke transaksi selama bulan Januari 2021.
Di situ ada dibayar di muka untuk sewa kantor. Jadi yang kita lakukan adalah melihat transaksi ini ya adalah sebuah transaksi yang berhubungan dengan kas dan bank. Jadi kita klik kas dan bank, kemudian di sini adalah untuk pembayaran sewa kantor, berarti kasnya keluar. Kita klik kas keluar, kemudian ini kosong ya, kita klik baru. Kita lihat di sini pembayaran di muka untuk sewa kantor untuk masa 5 Januari sampai 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2002 melalui bank. Jadi di sini akun kasnya adalah bank, kemudian penerimanya adalah Bapak Ahmad Riyadi. Di sini kan nggak ada nih, ya, karena Pak Ahmad Riyadi adalah orang yang menyewakan, jadi bukan vendor, bukan customer. Kita klik baru saja. Kemudian ini tipenya adalah ADES atau pihak lain. Kita ganti jenisnya adalah personal, kemudian Bapak Ahmad Riyadi. Kalau sudah kita klik rekam, kita klik ya. Oke, kita pilih, kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 4 Januari. Kita pilih 4 Januari ya, Januari 2021, 4 Januari. Kemudian kodenya adalah, karena ini sewa dibayar di muka untuk setahun, berarti kodenya adalah kita pilih sewa dibayar di muka. Coba kita cari data di sini yang berhubungan dengan sewa. Tidak bisa langsung ini ya, sewa dibayar di muka. Kita scroll saja ke bawah, nih ada sewa dibayar di muka, double klik, kemudian nilainya sebesar 9.600.000. Ini menggunakan bank ya, sudah akun kasnya bank. Jadi jangan lupa di sini yang tulisannya kas diganti dengan bank ya. Kemudian di sini tidak ada pajak ya, tidak ada pajak. Oke, sudah benar semua. Kita klik rekam. Oke. Kemudian kita klik batal. Di sini sudah ada rekapan pengeluaran untuk Bapak Ahmad Riyadi senilai 9.600.000. Kalau sudah, kita beranjak ke transaksi yang kedua, yaitu pembelian aktiva tetap ya. Pembelian aktiva tetap dari toko Citra Komputer. Nah, caranya bagaimana? Ini kita tutup dulu. Kita kembali ke dashboard, kemudian kita klik pembelian. Nah, di sini perusahaan membeli CPU, monitor, dan printer. Nah, kita perhatikan invoice-nya di sini bahwa pembelian ini adalah dilakukan untuk menambah peralatan yang ada dalam perusahaan. Jadi bukan untuk dijual ya. Jadi beli komputer itu untuk kelengkapan peralatan dalam perusahaan, bukan untuk dijual. Jadi ketika sudah dibeli dan sudah diterima ya, yang diklik adalah penerimaan barang, atau di sini langsung invoice pembelian saja ya, invoice pembelian karena barang sudah kita terima. Kemudian klik baru ya. Nama pemasoknya adalah Citra Komputer. Di sini nggak ada, berarti kita klik baru sebagai vendor ya. Kita klik vendor. Di sini vendor 003 ya, karena sebelumnya sudah ada 2 vendor. PT Citra Komputer Company ya. Kalau sudah, kita rekam, kita klik ya. Nah, sekarang kita pilih PT Citra Komputer,
Kemudian tanggal faktur kita perhatikan adalah tanggal 5 Januari. 5 Januari. Oke. Kemudian tidak usah kita ubah headquarter ini, biarkan saja ya. Kemudian perhatikan kalau kasus sebelumnya itu perusahaan membeli barang dari supplier itu adalah sebagai persediaan atau stok kemudian untuk dijual lagi ya, maka ketika perusahaan jasa membeli barang untuk menambah peralatannya dan tidak untuk dijual, maka kita akan mengklik jasa di sini. Klik jasa ya, sehingga kita tidak usah menginput nama barang yang dibeli secara secara computerized gitu ya, tidak usah menginput kodenya, tidak usah menginput kelompoknya. Jadi kita langsung bisa menulis deskripsi namanya di sini secara langsung. Contohnya CPU komputer. Ya, kodenya di sini kita pilih peralatan karena fungsinya adalah untuk menambah peralatan. Oke. Double klik ya. Di tab barang yang diterima berapa? 1. Ya, harganya 1.750.000. Oke, ada diskon nggak? Kita cek di invoice, tidak ada, tapi ada pajak berupa PPN atau biasa disebut VAT atau value added tax ya. Kita double klik VAT-nya. Kemudian kita tap beranjak untuk input monitor. Kemudian kodenya sama. Ya, peralatan juga di sini. Kemudian monitornya jumlahnya 1, harganya 350.000. Kita pilih pajaknya VAT. Kemudian ini kita ganti printer ya. Kok diganti? Maksudnya kita input printer. Kemudian kodenya. Peralatan. Kemudian diterimanya 2. Harganya adalah 215.000. Pajaknya kita pilih juga VAT ya. Nah, perhatikan di sini ada termin pembayaran dan tanggal kita ubah, tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal faktur, berarti tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari, kemudian termin pembayaran kita cek di sini 2/10 N30. Jadi hari diskonnya sebanyak 10 hari dapat diskon 2% ya. Jatuh temponya 30 hari. Diskonnya sebesar 2%. Kita klik OK. Kita lihat di sini ya. Total pajaknya adalah 253.000, total setelah pajak adalah 2.783.000. Sehingga saldo terhutang adalah 2.783.000 rupiah. Ya, jadi di sini tidak ada informasi apakah transaksi itu sudah dibayar atau belum. Ketika tidak ada informasi sudah dibayar secara tunai, ya, maka dianggap pembelian ini dilakukan secara kredit begitu ya. Makanya kenapa di sini ada termin pembayaran 2%, ada diskon 2% ketika pembayaran dilunasi dalam waktu 10 hari ya, atau paling lambat pelunasan dilakukan 30 hari tanpa diskon. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke.
Next, untuk transaksi yang ketiga, ya, di sini ada pembayaran piutang dengan giro mundur. Kita klik batal dulu ini ya. Oke, di sini sudah tercantum. Sini sudah tercantum ya, sudah terekap. Kita tutup dulu. Kemudian kita lihat transaksi yang ketiga. Di sini ada pembayaran piutang dengan giro mundur. Jadi tanggal 6 Januari diterima giro dengan BG nomor sekian, merupakan pembayaran piutang. Nah, kalau piutang itu berhubungan dengan transaksi penjualan. Nah, ketika ada customer yang membayar piutang, berarti kita klik pembayaran piutang usaha. Ya, di sini masih kosong, berarti kita klik baru. Kita cek ya. Pembayaran menggunakan giro itu kan hubungannya sama bank, sehingga akun kas di sini adalah bank. Kemudian yang membayar piutang tersebut siapa? Kita pilih di sini adalah PT Sinar Abadi. Kita double klik PT Sinar Abadi. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 6 Januari ya. Kemudian nomor invoice-nya kita klik dulu. Ini ya, jadi ada piutang PT Sinar Abadi. PT Sinar Abadi itu tanggal 30 Desember. Kita double klik di sini, nilai saldonya sekian ya. Kemudian nilai gironya sebesar 11.125.000. Ya. Kemudian jumlah dibayarnya sekian, kita klik sebesarnya juga secara otomatis ya, 11.125.000. Nah, kita cek gironya ya. Karena apa? Karena pembayaran menggunakan BG ya, bill get giro. Jadi harus di checklist di sini BG-nya. Ya, sebesar 11.125.000 rupiah. Jadi punya piutang senilai sekian, tetapi yang dilunasi baru sebagian saja, 11.125.000. Klik sebesar, tanggal juga dilihat sudah sesuai, gironya juga sudah di checklist, baru kita tap ya. Kalau sudah, klik rekam ya. Nah, di sini ada informasi transaksi giro. Nomor gironya nomor berapa? Nomor gironya adalah BG 010023. Nama banknya tidak usah diisi ya, nomor AC juga tidak usah diisi. Tanggalnya jatuh tempo. Nah, kita lihat pembayaran piutang itu transaksinya tanggal 6 Januari, tetapi bill get gironya itu jatuh temponya adalah tanggal 18 Januari. Berarti kita pilih 18 Januari 2021. Kita klik OK. Ada konfirmasi untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Ini request system itu bahwa tanggal transaksi itu harus disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo. Tapi karena kita di kasus di modulnya itu tanggalnya berbeda, maka kita tidak ingin merubah tanggal transaksi ya. Kita klik tidak. Ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian kita batal. Oke, di sini sudah terekam di sini ya. Oke. Ini kita tutup. Kemudian kita ke transaksi yang keempat, yaitu untuk mencatat biaya operasional atau multi biaya telepon dan bensin. Ya. Jadi untuk soal yang keempat ini kita bisa klik kas dan bank. Kemudian kas keluar ya.
Kas keluar kita klik baru. Akun kasnya di sini adalah bank ya. Jadi transaksi pengeluaran ini adalah menggunakan bank. Penerimanya adalah dibayar kepada Dani. Di sini nggak ada Dani, kita klik baru. Kita buat di sini Dani itu adalah pihak penyedia jasa pembayaran listrik dan air ya. Klik others. Kemudian kita buat di sini Dani. Di sini personal. Klik rekam. Klik ya. Kita klik Dani. Kemudian tanggalnya 7 Januari. Kemudian kodenya di sini adalah biaya ya. Kita pilih kelompok biaya. Biaya itu akun nomor 6 biasanya. Biaya air dan listrik. Air dan telepon. Berarti kita klik air saja. Klik air. Ya. Kemudian nilainya adalah 1.125.000. Kemudian ada yang kedua, biaya parkir dan telepon, biaya parkir dan tol ya. Di sini nggak ada ya. Oke, kita bisa klik ini aja, beban lain. Kita masukkan di sini sebanyak 25.000. Oke. Kemudian kita klik sebesar di sini. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita klik batal, kita cek apakah sudah masuk di sini. Oke. Sekian dulu pembahasan untuk kasus Rudy Travel ya. Kita akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.